Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Gede Bayu Rahanata, saya adalah mahasiswa S3 di program studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Jadi hari ini saya dapat tugas nih kebetulan dari dosen kualitatif saya nih, Bapak Agus Ganesara Hyude, untuk membahas tentang 5 paradigma yang biasa dipergunakan dalam kajian ilmu manajemen. Paradigma itu sering dikaitkan dengan filosofi, bahkan ada yang menyatakan bahwa dua-duanya adalah satu hal yang sama, ada juga yang menyatakan kalau dua-duanya adalah hal yang berbeda. Tapi kalau dari apa yang saya pelajari, filosofi tersebut adalah memang sekelompok atau sekumpulan asumsi yang terdiri atas ontologi, asumsi epistemologi, dan juga asumsi aksiologi. Nah, sementara bedanya dengan paradigma, apabila sekumpulan asumsi ini mampu membentuk satu klaster tertentu, mampu membangun satu identitas tertentu yang pada akhirnya bisa dilabel, maka pada situasi tersebut filosofi ini akan bisa dikatakan sebagai sebuah paradigma. Nah, kalau dalam ilmu manajemen sendiri sebenarnya ada 5 paradigma yang biasa dipergunakan dalam kajian ilmu manajemen. Yang pertama adalah positivis, yang kedua adalah interpretif, yang ketiga adalah critical realism, yang keempat adalah postmodern, dan yang terakhir adalah pragmatis. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kita akan memberikan contoh, saya akan memberikan beberapa contoh yang berbeda, satu contoh lebih tepatnya untuk masing-masing paradigma, kemudian kita akan menelaah lebih lanjut, kita akan membedah lebih lanjut pemahaman mengenai masing-masing paradigma tersebut, dan yang terakhir, yang akan saya lakukan adalah kira-kira dari sekian banyak paradigma yang ada, mana yang paling pas untuk saya. Nah, itu yang akan saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan Anda bisa menikmatinya. Oke, bicara tentang paradigma, sebenarnya ada berbagai pendapat tentang paradigma di kajian ilmu manajemen itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa paradigma itu terdiri dari 4 jenis, Bapak dan Ibu. Jadi menurut buku Burrell and Morgan, dalam bukunya yang berjudul Sociological Paradigm and Organizational Analysis di tahun 2016 menyatakan sebenarnya paradigma itu ada 4. Ada yang disebut dengan fungsionalis, interpretif, radikal humanis, dan juga radikal strukturalis. Nah, kalau tadi saya bilang ada 5 yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah tentang paradigma positivis, interpretif, critical realism, postmodern, dan pragmatis. Sebenarnya masih banyak lagi label-label yang diberikan oleh para ilmuwan di kajian ilmu manajemen terhadap sekumpulan asumsi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang sudah bisa berdiri sendiri-sendiri ini menjadi paradigma yang berbeda-beda. Sampai sekarang pun masih terjadi perdebatan sebenarnya. Apakah perlu perbedaan paradigma ini dibuat pada ilmu manajemen karena bedanya memang agak tipis-tipis ya sebenarnya antara satu dengan yang lainnya. Tetapi saya percaya paradigma yang berbeda pada kajian ilmu manajemen ini bukanlah sebuah kelemahan, tapi justru adalah sebuah hal yang justru memperkaya kajian keilmuan manajemen itu sendiri. Nah, sekali lagi yang kita bahas kali ini adalah paradigma positivis, interpretif, kemudian paradigma critical realism, lalu ada postmodern, dan yang terakhir adalah paradigma pragmatis. Kita akan mulai dengan paradigma positivis. Oke, untuk menjelaskan tentang paradigma-paradigma yang akan nanti kita bahas sepanjang video ini, saya akan menggunakan contoh-contoh artikel ya, Bapak dan Ibu. Untuk masing-masing paradigma ada satu artikel yang akan saya pergunakan sebagai contoh, lalu kita akan bahas dari sana. Dan topik utama yang saya angkat adalah tentang kewirausahaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mulai dengan paradigma positivis. Untuk membahas tentang paradigma positivis, saya menemukan satu artikel yang menurut saya cukup menarik. Kali ini yang menjadi topik pembahasannya masih tetap pada entrepreneurship, tetapi secara lebih spesifik, artikel ini judulnya adalah Indikator untuk mengukur kinerja Sustainable Urban
Entrepreneurship Studi Kasus pada Kota Besar dan Kota Kecil di Portugis. Jadi sini secara lebih spesifik membahasnya adalah indikator apa saja sih yang akan dipergunakan untuk mengukur kinerja urban entrepreneurship. Nah, itu yang akan menjadi topik bahasan kita pada paradigma positivis. Penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk mengukur kewirausahaan urban atau urban entrepreneurship yang berkelanjutan atau sustainable melalui pembuatan sebuah model. Jadi di awal sebelum melakukan penelitian ini, mereka merumuskan permasalahan, kemudian membuat sebuah model, yang mana peneliti berhasil mengkonstruksikan sebuah model dari studi literatur yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu adalah ada 3 indikator utama pada kinerja urban entrepreneurship, yaitu adalah dimensi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ada 3 indikator utama yang dipergunakan oleh para peneliti yang terdiri dari Mario Franco, Margarida Rodriguez, dan penelitian ini dilakukan di tahun 2020, dan artikelnya tayang pada jurnal Smart and Sustainable Built Environment. Dengan sekali lagi, judul artikelnya adalah Indikator untuk Mengukur Kinerja Sustainable Urban Entrepreneurship, Studi Kasus pada Kota Besar dan Kota Kecil di Portugis. Pendekatan yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Itu yang pasti, polanya sudah sangat jelas. Setelah mereka merumuskan permasalahan, mereka menyiapkan sebuah model penelitian dari studi literatur. Nah, mereka mengkonstruksikan sekali lagi urban entrepreneurship ini, menurut mereka indikatornya adalah 3. Dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan juga dimensi lingkungan. Kemudian mereka melakukan pengambilan data, di mana data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 308 kota yang ada di Portugal. Mereka mengumpulkan data-data yang menurut mereka ini sesuai dengan apa yang mereka teliti. Sayangnya tidak dijelaskan secara detail data-data apa saja. Tetapi dari hasil yang mereka tayangkan pada artikel ini menunjukkan bahwa apa yang mereka hipotesiskan, bahwa ekonomi, sosial, dan lingkungan itu memang menjadi indikator kinerja dari urban entrepreneurship di kota besar ataupun kota kecil yang ada di Portugal. Nah, apa yang dilakukan oleh para peneliti pada artikel ini sudah sesuai dengan paradigma positivis, di mana tahapannya pertama mereka merumuskan masalah, kemudian yang kedua menciptakan model, yang ketiga melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data, lalu yang terakhir adalah mengkonfirmasi hipotesis yang mereka buat dan ternyata benar adanya. Ini adalah contoh paradigma positivis yang bisa kita temukan dalam banyak hal ya. Misalnya kayak kalau di Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi, anak-anak kita di S1 itu lebih banyak menggunakan, bukan lebih banyak, hampir semua menggunakan pendekatan positivis ini ketika mereka membuat tugas akhir atau skripsi yang mereka buat. Ini adalah pendekatan yang pertama. Baik, dan selanjutnya saya akan membahas tentang paradigma yang kedua, yaitu adalah paradigma interpretif. Pada paradigma interpretif, mereka menyadari bahwa realita itu sebenarnya ada di benak masing-masing orang, dikonstruksi melalui pemahaman sosial. Berbeda pandangannya dengan pandangan positivis, dan menurut saya kajian keilmuan dengan menggunakan paradigma interpretif untuk saya pribadi adalah suatu hal yang sangat menarik. Nah, untuk kali ini, untuk menjelaskan tentang paradigma interpretif, saya akan menggunakan sebuah artikel yang berjudul Ekonomi COVID-19, Bukti Empiris Awal tentang Bagaimana Perusahaan Keluarga di 5 Negara Eropa Mengatasi Krisis Corona. Artikel ini dibuat oleh Sasha dan kawan-kawan di tahun 2020 terbitnya, terbit di jurnal yang berjudul International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, Bapak dan Ibu, pandemi COVID-19 ini tidak hanya merenggut banyak nyawa, tetapi juga merenggut banyak bisnis. Hampir setiap perusahaan bisa dikatakan terpengaruh
dengan berbagai cara akibat dari si COVID-19 ini. Dan studi yang dilakukan oleh Sasha dan kawan-kawan dengan judul Ekonomi COVID-19 ini, bukti empiris awal tentang bagaimana perusahaan keluarga di 5 negara Eropa mengatasi krisis corona, ini adalah bisa dikatakan menurut mereka ini adalah studi empiris pertama yang mengkaji tentang efek krisis COVID-19 pada perusahaan keluarga, dan memungkinkan kesimpulan awal tentang manajemen krisis yang dilakukan oleh para entrepreneur keluarga. Desain penelitian, metodologi, dan pendekatan yang dipergunakan adalah kualitatif, eksploratif, di mana mereka melakukan wawancara terhadap orang kunci pada 27 usaha UMKM yang terkategori sebagai UMKM atau perusahaan keluarga di sini yang berada di 5 negara Eropa Barat yang berada pada tahap krisis yang berbeda. Originalitas dari artikel ini adalah, sekali lagi, ini adalah studi empiris yang pertama di bidang manajemen. Dalam hal ini adalah tentang kewirausahaan, tentang dampak COVID-19 pada perusahaan keluarga. Nah, hasilnya cukup menarik, Bapak dan Ibu. Apa yang peneliti-peneliti ini lakukan adalah mereka melakukan ground theory. Jadi menyiapkan pertanyaan kunci. Untuk selanjutnya, mereka mengeksplorasi lebih banyak pada sampel yang dipergunakan pada penelitian ini untuk akhirnya bisa membuat tema-tema yang bisa menggambarkan tentang efek pandemi COVID-19 ini pada perusahaan keluarga yang ada di 5 negara berbeda yang ada di Eropa Barat. Mereka menemukan ada 5 tema yang berhasil mereka simpulkan di sini dari hasil wawancara yang sangat mendalam yang dilakukan pada sampel, ke-27 sampel yang mereka pergunakan. Nah, 5 tema ini, yang pertama adalah menjaga likuiditas, yang kedua adalah pengamanan operasi, yang ketiga adalah menjaga komunikasi, yang keempat adalah model bisnis, dan yang kelima adalah perubahan budaya. Menjaga likuiditas, yaitu dalam penelitian ini dimaksudkan dengan menjaga likuiditas adalah menjaga ketersediaan kas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di 5 negara berbeda di Eropa Barat ini, Bapak dan Ibu. Ternyata di hampir semua, kecuali hanya 2 perusahaan, itu membahas tentang upaya yang mereka lakukan dalam hal menjaga likuiditas. Hal yang menariknya adalah untuk perusahaan dengan skala yang lebih kecil, perusahaan keluarga dengan skala yang lebih kecil, masalah likuiditas ini bukan hal yang besar karena mereka cenderung memiliki tabungan atau simpanan untuk menghadapi krisis seperti sekarang. Akan tetapi untuk perusahaan yang lebih besar, likuiditas ini adalah suatu hal yang sangat krusial. Ini satu temuan yang menurut saya sangat menarik. Nah, kemudian semuanya sepakat bahwa menjaga likuiditas ini adalah satu hal yang penting yang mereka lakukan, lebih lanjut yang mereka lakukan untuk menjaga likuiditas adalah membatalkan rencana ekspansi. Mereka lebih memilih untuk menjaga apa yang ada, memaksimalkan keberadaan kas yang mereka miliki untuk berjaga-jaga. Karena mereka nggak tahu nih sampai kapan krisis pandemi COVID-19 ini akan berlangsung. Itu hasil temuan pada tema yang pertama dari penelitian yang kedua ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengamankan operasi. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan pada negara-negara yang terdampak COVID tidak hanya di Indonesia ya, bahkan di negara-negara Eropa Barat ini akan berpengaruh terhadap operasional yang dilakukan oleh perusahaan keluarga yang menjadi sampel pada penelitian ini. Nah, beberapa perusahaan merasa bahwa mereka harus menerapkan work from home. Tetapi beberapa perusahaan lainnya berpikir work from home ini nggak efektif untuk beberapa tipe pekerjaan, seperti bisnis yang mereka jalankan. Akhirnya mereka mulai mengadakan sistem shift, khususnya untuk sektor jasa dan juga untuk sektor perhotelan ya. Disebutkan di penelitian ini mereka menggunakan shift. Dan bahkan untuk menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah, mereka benar-benar dalam operasional sehari-hari menjaga social distancing, pengaturan posisi duduk antara satu pekerja dengan pekerja lain,
mulai diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Bahkan beberapa di antaranya juga mengakui bahwa menggunakan space-space yang tidak lagi dimanfaatkan selama pandemi, misalnya ballroom, itu dipakai sebagai tempat kerja, hanya untuk mengamankan operasional. Secara umum, temuannya adalah menemukan bahwa work from home adalah salah satu solusi, tetapi di beberapa bisnis yang memang jenis usahanya adalah jasa, seperti perhotelan, itu mereka cukup sulit untuk melakukan ini. Jadi mereka melakukannya dengan pembagian shift, sehingga tidak menciptakan kerumunan, dan lebih lanjut lagi adalah dengan cara mengatur posisi kerja dari masing-masing PIC. Itu temuan mereka untuk mengamankan operasional. Kemudian menjaga komunikasi. Hal yang sangat menarik juga, Bapak dan Ibu, dari penelitian ini, bahwa dari seluruh responden yang terlibat, ada sekitar 27 responden yang dilibatkan pada penelitian ini, sepakat bahwa komunikasi itu sangat penting untuk dilakukan. Sangat penting bahkan melebihi dari keadaan sebelum pandemi. Jadi dari penelitian ini terlihat bahwa setiap responden menyatakan mereka memang melakukan upaya komunikasi yang lebih intensif. Para pengusaha di perusahaan keluarga ini melakukan upaya untuk menjaga komunikasi yang lebih intensif kepada para karyawannya selama masa pandemi dengan menggunakan berbagai macam teknologi yang mereka miliki. Ada yang menggunakan sekedar WhatsApp, ada yang menggunakan surat, ada yang menggunakan hotline layanan karyawan, atau ada yang menggunakan media website sebagai forum untuk mereka bisa berkomunikasi dengan karyawan, dengan harapan karyawan akan tetap bisa termotivasi dan bisa untuk menjaga kinerja yang mereka punya selama ini di tengah masa pandemi. Walaupun keterbatasannya tentu sangat sulit untuk melakukan kontak secara fisik ya Bapak dan Ibu, tetapi sekali lagi, pada penelitian ini, upaya untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif ini diungkapkan oleh semua sampel yang menjadi bagian pada penelitian ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah model bisnis. Sebagian perusahaan menyatakan mereka harus berubah dari yang sebelumnya berbisnis A, kemudian mereka mulai mencoba untuk berbisnis di bidang kesehatan, karena ini yang membuka peluang untuk mereka bisa mendapatkan revenue stream selama pandemi COVID-19. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang menyatakan bahwa mereka tetap akan bertahan dengan bisnis mereka walaupun sekarang mereka mengalami krisis dalam hal finansial. Mereka percaya bahwa dalam waktu dekat pandemi ini akan berakhir dan keuangan mereka pada nantinya akan selamat kembali. Jadi ada dua hal yang ditemukan dalam hal model bisnis oleh si peneliti, ada yang tetap bertahan dengan model bisnis yang lama, ada juga yang memang berubah. Ini satu hal yang sangat menarik juga menurut saya. Kemudian perubahan budaya. Budaya kerja dirubah dari yang dulunya adalah budaya tradisional, sekarang budaya kerja yang berusaha untuk dibangun oleh perusahaan-perusahaan keluarga, oleh pengusaha-pengusaha pada perusahaan keluarga ini adalah budaya digital. Berharap supaya individu mulai familiar dengan penggunaan teknologi dan berharap supaya individu tidak hanya tentang budaya digital yang diungkap mengenai perubahan budaya di sini adalah kedekatan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain untuk meningkatkan koordinasi, untuk meningkatkan komunikasi, maka perubahan budaya ini menurut para sampel yang dilibatkan pada penelitian harus dilakukan. Oke, sekali lagi secara umum ada 5 hal yang berhasil digali oleh peneliti. Yang pertama adalah menjaga likuiditas, yang kedua adalah mengamankan operasi, yang ketiga adalah menjaga komunikasi, yang keempat adalah menjaga tentang model bisnis, ada yang berubah, ada yang tetap sama, dan yang terakhir adalah tentang perubahan budaya. Nah, pendekatan interpretif ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena mereka melakukan research, kalau khusus pada artikel yang dibuat oleh para peneliti ini, ya Bapak dan Ibu, mereka melakukan grounded theory, menyiapkan satu topik secara spesifik, kemudian melakukan penelusuran yang sangat kaya,
yang pada akhirnya bisa merumuskan 5 hal atau 5 efek yang harus dirasakan dan harus dialami dan harus difikirkan oleh para pengusaha dari perusahaan keluarga ini untuk menjalankan bisnisnya selama pandemi COVID-19. Ini sesuai dengan paradigma interpretif yang menyatakan bahwa realita itu ada di kepala masing-masing orang, harus dikonstruksikan secara sosial. Jadi, kalau dari saya pribadi, ini adalah paradigma yang sangat menarik menurut saya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke paradigma yang ketiga, yaitu adalah critical realism. Jadi dari apa yang saya baca di buku Tracy, critical realism itu adalah sebuah interpretasi terhadap pemikiran seseorang yang kita tuangkan ke dalam atau ke dalam sebuah kajian, tetapi yang perlu digarisbawahi pada critical realism di sana adalah ada elemen power atau kekuatan yang memoderasi apa persepsi yang dibahasakan dengan apapun bahasa yang dipergunakan oleh sampel yang kita teliti. Itu critical realism. Nah, ada satu artikel yang sangat menarik yang akhirnya saya putuskan untuk menggunakan ini untuk membahas tentang paradigma critical realism. Di buku Tracy juga sempat dituangkan di sana, di halaman 76 bahwa feminism itu adalah salah satu bentuk yang paling jelas dari critical realism. Karena di dalamnya menunjukkan adanya power, elemen power. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, feminism itu adalah satu upaya untuk mengungkapkan apa yang kaum marginal miliki di benak mereka. Nah, pas sekali saya menemukan satu artikel yang berjudul Invisibility in the Margins. COVID-19, pengusaha wanita, dan kebutuhan untuk recovery secara inklusif. Artikel ini dibuat oleh Gina Grandi dan kawan-kawan, dan artikel ini publish di tahun 2020 pada jurnal Gender in Management. Jadi inti dari artikel ini adalah berusaha untuk mengeksplorasi posisi kewirausahaan perempuan yang ada di Kanada. Dan mereka berusaha untuk mengungkapkan sejelas-jelasnya, sedalam-dalamnya, bahwa perempuan itu memang dari sudut pandang norma berada pada area luar, adalah pihak marginal, yang perlu untuk diperhatikan dan perlu penanganan secara lebih spesifik untuk para wirausaha wanita ini. Artikel ini benar-benar artikel yang paling membuat saya tertarik ya dari 5 artikel yang saya sajikan hari ini. Nah, desain, metodologi, dan pendekatan dari penelitian ini adalah berusaha untuk menggali informasi sebesar-besarnya melalui pendekatan naratif, mengkaji berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Kanada berkenaan dengan entrepreneurship secara umum, dan sejauh mana upaya tersebut telah didedikasikan khusus untuk pengusaha wanita. Terlepas dari kebijakan-kebijakan ini yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menganalisa peraturan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, peneliti juga berusaha untuk mengungkapkan bahwa memang betul perempuan di Kanada, pengusaha wanita di Kanada itu berada pada sisi marginal, berada di luar norma, berada di luar pusat dominan. Itu yang membuat saya sangat tertarik untuk membahas tentang penelitian ini. Nah, di penelitian ini, hasil yang diperoleh, yang diungkapkan oleh peneliti, itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah mengungkapkan tentang pusaran kewirausahaan wanita. Untuk hasil penelitian yang pertama ini lebih banyak dilakukan dengan menggali teori-teori dan juga hasil research sebelumnya. Kemudian mereka mengungkapkannya dengan sangat komprehensif dan menyatakan bahwa wanita itu berada pada lingkaran di luar norma. Oke, apa yang dimaksud dengan lingkaran di luar norma ini? Saya jelaskan dulu. Norma ini adalah sesuatu yang memang diyakini oleh masyarakat. Dalam sebuah norma ada yang disebut dengan pusat dominan. Pusat dominan ini adalah sesuatu yang dianggap wajar, yang menjadi highlight.
pada sebuah lingkungan masyarakat sosial. Segala sesuatu yang berada di luar pusat dominan ini akan disebut sebagai bagian luar. Nah, peneliti pada artikel ini berhasil menyimpulkan melalui kajian-kajian pustaka sebelumnya, mereka menemukan bahwa memang kewirausahaan wanita ini berada di luar area dominan. Bahwa mereka sebenarnya memiliki sebuah identitas tersendiri yang sayangnya oleh masyarakat umum itu tidak dianggap sebagai norma yang memang menjadi highlight dalam kehidupan sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dari artikel ini yang dibuat oleh para peneliti ya, adalah bagaimana tanggapan dari pemerintah Kanada di dalam menjaga eksistensi wirausaha wanita yang ada di Kanada itu sendiri. Nah, para peneliti menemukan bahwa selama ini pemerintah Kanada pun juga terjebak dalam lingkaran pusat dominan dan bagian luar ini. Sehingga seolah-olah wirausaha wanita yang ada di Kanada seolah-olah terpinggirkan, tidak diperhatikan. Dan hal ini sudah terjadi bahkan sebelum terjadinya COVID-19. Berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang ada di Kanada berkenaan dengan kewirausahaan, seperti misalnya bantuan finansial, bantuan permodalan, kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya, itu secara umum memang mereka dedikasikan untuk kewirausahaan secara umum. Tetapi kenyataannya, kebutuhan wirausaha wanita yang ada di Kanada itu berbeda dari wirausaha yang menjadi pusat dominan di Kanada. Akibatnya tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, pengusaha-pengusaha yang ada di Kanada diberikan bantuan keuangan khusus bagi mereka yang memiliki karyawan di bawah 500. Sementara kenyataannya di Kanada, wirausaha wanita itu lebih banyak mereka bertipe self-employed. Akibatnya mereka tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dan masih ada banyak lagi bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kanada untuk beberapa industri, misalnya industri inovasi dan teknologi. Itu yang menjadi pusat, jadi center industri yang diberikan bantuan lebih besar oleh pemerintah Kanada. Hal yang menarik yang ditemukan oleh peneliti adalah ternyata wirausaha wanita yang ada di Kanada itu terpinggirkan pada dua industri ini. Mereka tidak bermain di dua industri ini. Lebih banyak mereka bermainnya adalah di industri jasa atau pelayanan. Jadi lagi-lagi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kanada kepada wirausahawan yang ada di Kanada ini lebih condong ke pusat dominan dan tidak memperhatikan wirausaha wanita yang dalam situasi ini berada pada posisi marginal. Dan masih ada banyak lagi Bapak dan Ibu yang diungkapkan oleh peneliti ini. Dan terus terang sampai merasa sangat tersentuh untuk membaca artikel ini. Tetapi apa yang disarankan oleh si peneliti ini memang sebaiknya menjadi pemikiran untuk kita semua. Para peneliti ataupun para pemangku kebijakan di pemerintahan, perhatikanlah wirausaha wanita. Karena pada dasarnya diungkapkan juga oleh peneliti di sini, wirausaha wanita ini adalah wirausaha yang lebih condong dengan melakukan usahanya itu adalah dengan value sosial. Selain value sosial, wirausaha wanita juga lebih condong untuk menjaga kelestarian alam. Jadi, hendaknya pemangku kebijakan mulai lebih memperhatikan sisi marginal dari pengusaha perempuan ini, pengusaha wanita ini, dan kita sebagai peneliti ada baiknya kita untuk lebih banyak melakukan kajian-kajian terhadap wirausaha wanita atau pengusaha perempuan ini dengan harapan ke depannya posisi marginalitas ini tidak akan muncul kembali. Ataupun misalnya karena tuntutan dari sosial tetap seperti itu, tapi paling tidak kita memiliki perhatian. Paling tidak kita ada upaya untuk membantu para wirausaha wanita untuk bisa bertahan di tengah situasi krisis ataupun ketika krisis itu tidak terjadi.
Nah, ini contoh artikel yang menggunakan pendekatan critical realism, Bapak dan Ibu. Jadi apa yang dikaji menunjukkan ada elemen moderasi dari power. Dari gaya penulisan yang dilakukan oleh peneliti, ini benar-benar menunjukkan adanya elemen power yang terjadi pada fenomena. Ada pusat dominan dan bagian luar. Dan wanita di sini ditemukan terletak pada bagian luar tersebut. Jadi buat saya pribadi, ini satu penelitian yang sangat menarik untuk dibahas. Baik, untuk paradigma yang keempat yang akan saya bahas adalah tentang postmodern. Pada paradigma ini menyatakan bahwa realita itu multifragment, sangat terpecah-pecah, multi-layered. Perlu dianalisa realita ini, perlu dilihat dari berbagai sisi. Hal ini mengakibatkan bahwa pada pandangan postmodern, hal-hal yang bersifat mainstream itu bukan menjadi acuan. Marginalitas pun menjadi pusat perhatian di sini. Dan bahkan dari marginalitas itu sendiri, bahkan kemudian bisa dikembangkan ke beberapa layer yang berbeda, multi-facet. Jadi untuk menjelaskan tentang paradigma yang keempat, saya akan menggunakan satu artikel yang menurut saya juga sangat menarik. Artikel ini lokasi penelitiannya adalah di Jerman, dan judulnya adalah Kesalahan Persepsi tentang Kewirausahaan dan Konsekuensinya terhadap Persepsi Kegagalan Kewirausahaan itu sendiri, dengan mengambil lokasi penelitian di Jerman. Sekali lagi, judul dari artikel ini adalah Kesalahan Persepsi tentang Kewirausahaan dan Konsekuensinya terhadap persepsi kegagalan dari kewirausahaan itu sendiri. Artikel ini dibuat oleh Andreas Kutschers dan kawan-kawan. Publish-nya adalah di tahun 2020 dan publish-nya di jurnal International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research. Baik, jadi tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki bagaimana kesalahan persepsi yang terjadi pada masyarakat Jerman tentang sifat-sifat kewirausahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap persepsi mereka pada kewirausahaan yang mengalami kegagalan. Itu intinya sangat sederhana sebenarnya yang diteliti Bapak dan Ibu, tetapi di sini menunjukkan multi-layered dan bagaimana sudut pandang yang dipergunakan di sini benar-benar fokus kepada aspek marginalitas. Jadi bisa dikategorikan bahwa artikel ini terkategori sebagai postmodern. Mengapa artikel ini dibuat? Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jerman bahwa selama ini mereka memiliki kesalahan persepsi nih tentang sifat-sifat kewirausahaan yang harus atau kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seseorang ketika menjalankan bisnis. Akibatnya adalah kalau mispersepsi ini ada, misalnya ada seseorang yang memang memiliki pekerjaan sebagai pemangku kebijakan di pemerintahan, ketika mereka memiliki kesalahan persepsi, tanggapan mereka terhadap wirausahawan yang gagal pun itu salah, berbeda dari yang semestinya. Akibatnya adalah sering terjadi kebijakan yang tidak selaras dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, penelitian ini benar-benar berharap bisa membuka mata masyarakat, khususnya yang ada di Jerman, bahwa mereka selama ini salah persepsi nih tentang sifat-sifat kewirausahaan, dan hendaknya mereka punya persepsi yang benar, sehingga ketika pun mereka melihat ada wirausaha yang gagal menurut mereka, mereka harus legitimasi dulu nih, harus justifikasi dulu nih, benar nggak itu wirausahawannya gagal atau tidak. Itu kenapa menurut saya ini artikel cukup menarik. Analisanya yang dilakukan adalah dengan regresi multivariat, kemudian dilakukannya di 16 negara bagian di Jerman. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan memang betul masyarakat mengalami kesalahan persepsi tentang kewirausahaan. Apa yang ada di benak mereka tentang wirausaha tidak selaras dengan apa yang
memang menjadi sifat-sifat dari wirausahawan itu sendiri. Dan akibatnya adalah ketika misinterpretasi ini terjadi, seseorang ketika memaknai bahwa seorang wirausaha itu akan gagal, itu berbeda dari yang seharusnya. Akibatnya adalah banyak pemangku kebijakan yang akhirnya memberikan suatu keputusan yang seharusnya strategis, justru tidak membantu kondisi dari wirausahawan yang dalam kutip sebenar-benarnya mengalami kegagalan. Dengan kata lain, ada kemungkinan yang mereka sebenarnya belum gagal, itu pun tidak terbantukan dan justru sudah dicap gagal oleh orang-orang. Nah, harapan ke depannya adalah pemahaman mengenai kewirausahaan itu hendaknya dimiliki secara selaras di seluruh masyarakat yang ada di Jerman. Nah, salah satu hal yang disarankan oleh penelitian ini adalah penetapan pendidikan kewirausahaan itu hendaknya dilakukan sejak awal. Sejak pendidikan yang lebih awal, Bapak dan Ibu. Entah itu pendidikan menengah ataupun pendidikan dasar, sehingga masyarakat akan memiliki persepsi yang jauh lebih tepat tentang apa itu untuk menjadi seorang wirausahawan. Itu yang saya temukan di artikel ini yang bisa dikategorikan sebagai artikel postmodern. Oke. Dan yang terakhir adalah untuk paradigma pragmatis, saya juga menemukan satu artikel yang cukup menarik. Judulnya adalah How Michelin-starred Chefs Are Being Transformed into Social Precolis, an online qualitative study of luxury food service during the pandemic crisis. Jadi artikel ini berusaha untuk menguraikan kepada kita, memberikan uraian ataupun gambaran kepada kita apa yang dilakukan oleh para chef yang sudah bertaraf Michelin Star di tengah pandemi ini. Aktivitas apa yang mereka lakukan di tengah masa pandemi COVID-19 yang sudah pasti mematikan bisnis yang mereka kerjakan selama ini atau mereka jalani selama ini. Artikel ini dibuat oleh Wided Batat, tayangnya di tahun 2020 pada Journal of Service Management. Ya, nah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi respon dan perubahan praktik chef berbintang Michelin untuk beradaptasi dengan krisis global yang terjadi sebagai akibat dari pandemi coronavirus yang sangat-sangat mempengaruhi sektor jasa makanan. Nah, peneliti dari artikel ini melakukan penelitian kualitatif eksploratif yang menggunakan metode campuran atau mixed method, menggabungkan antara hasil wawancara online dengan 12 koki Prancis berbintang atau bertaraf Michelin Star, dan juga dari literatur studi yang mereka lakukan, dan juga melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan di negara tersebut, di negara Prancis. Hal yang menarik di sini adalah originalitas dari si peneliti ini pada artikel yang dibuatnya adalah memang belum ada penelitian ataupun artikel yang berusaha untuk mengungkapkan strategi respon yang digunakan oleh perusahaan untuk bertahan hidup dalam situasi krisis. Dan pentingnya memainkan peran sosial dan mengembangkan praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial selama masa krisis. Ini adalah originalitasnya sekaligus menjadi hasil temuan dari peneliti yang membuat artikel ini, yaitu adalah Wided Batat. Nah, dari hasil penelusuran yang dilakukan, ternyata para chef bertaraf Michelin, yang mana mereka di sini adalah berperan sebagai wirausahawan pada bisnis yang mereka jalani, itu ternyata melakukan beberapa kegiatan yang terkategori sebagai bisnis berlandaskan value sosial. Adapun beberapa kegiatan yang mereka lakukan di tengah masa pandemi untuk bisa bertahan hidup di sini adalah yang pertama, kegiatan filantropis yang berusaha untuk menjaga kesejahteraan komunitas. Jadi selama pandemi,
di artikel ini diungkap bahwa koki berbintang Michelin telah secara aktif terlibat dalam kegiatan filantropis yang sebagai strategi respon untuk mendukung pekerja medis dan juga frontliner yang berusaha untuk menjaga penyebaran pandemi COVID-19 ini. Sebagian besar dari kegiatan filantropis ini termasuk kegiatan mensponsori komunitas, melakukan donasi, dan memberikan dukungan untuk populasi yang rentan seperti kaum tua ya Bapak dan Ibu ya, usia lanjut, dan juga membantu atau memberikan dukungan kepada profesional kesehatan melalui penawaran makanan gastronomi secara gratis. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rekan-rekan mereka yang mereka bantu ini. Nah, menurut responden, menunjukkan solidaritas kepada anggota staf medis ini adalah faktor pendorong pertama mereka, faktor pendorong utama mereka untuk melaksanakan kegiatan filantropis yang menargetkan kesejahteraan komunitas yang ada di sekitar tempat mereka menjalankan bisnis. Nah, selain itu, koki berbintang Michelin ini juga sangat aktif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada bisnis mereka dan kemampuan yang mereka miliki untuk membantu komunitas dari hal-hal yang menurut mereka bisa mereka lakukan walaupun tidak terkait dengan bisnisnya. Mereka berusaha dengan sangat baik dan bahkan dalam hal komunikasi pun mereka ikut mengkampanyekan kegiatan filantropis yang mereka lakukan ini, Bapak dan Ibu. Itu adalah kegiatan pertama yang para chef Michelin Star lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Oke, aktivitas kedua yang dilakukan oleh para chef berbintang Michelin di masa pandemi di Perancis ini, Bapak dan Ibu, adalah praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial untuk mendukung pelaku jasa makanan. Praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial untuk mendukung pelaku jasa makanan. Jadi disampaikan pada artikel ini bahwa koki-koki berbintang Michelin ini saling bahu-membahu, kemudian mereka terlibat secara penuh berusaha untuk mengkampanyekan aktivitas-aktivitas yang menurut mereka akan baik bagi stakeholder industri food and beverage ini sendiri. Mereka berusaha untuk melakukan orasi politik. Mereka berusaha untuk melakukan lobby ke pemerintah supaya pemerintah bisa melahirkan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang akan mampu menjaga sektor industri mereka dari kebangkrutan dan tetap bisa berjalan di tengah situasi COVID-19 ini sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada aktivitas politik, lobbying kepada pemerintah. Itu yang dilakukan oleh para koki bertaraf Michelin di Prancis selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk tindakan yang ketiga yang mereka lakukan adalah inisiatif untuk membangun well-being pada konsumen mereka. Inisiatif untuk membangun well-being pada konsumen mereka. Mereka merasa ini adalah waktunya bagi mereka untuk bisa memberikan kembali, giving back kepada konsumen yang mereka miliki selama ini, yang sudah loyal dengan restoran yang menjadi bisnis yang mereka jalani. Nah, di pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 ini, mereka berupaya untuk membina hubungan yang baik, merekatkan kembali tali silaturahmi dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terlalu besar ya Bapak dan Ibu. Salah satu kegiatan yang dilakukan di sini adalah membagikan resep sehingga konsumen mereka dapat mencoba di rumah memasak satu menu yang sudah disiapkan oleh yang biasa disiapkan oleh chef Michelin Star di restoran mereka. Mereka ciptakan resep, kemudian mereka tayangkan secara online sehingga para konsumen yang biasanya datang ke restoran untuk menikmati fine dining, mereka memiliki aktivitas di rumah untuk menikmati, tidak hanya sekedar menikmati ya, tetapi juga bisa belajar untuk membuat makanan dengan standar chef Michelin Star.
Oke, demikian tadi 5 contoh artikel yang mewakili masing-masing paradigma dari positivis, kemudian ada interpretif, kemudian ada critical realism, kemudian ada postmodern, dan juga yang terakhir adalah paradigma pragmatis. Nah, sekarang kalau kita bahas lebih lanjut, Bapak dan Ibu, tentang masing-masing paradigma ini. Kalau dalam paradigma positivis ini menganggap bahwa realita itu ada. Ada sebuah realita yang akan merepresentasikan kebenaran, dan realita itu menunggu untuk bisa ditemukan. Itu pandangan dari paradigma positivis. Kemudian kalau interpretif menyatakan bahwa kebenaran itu atau realita itu ada di benak masing-masing orang. Bahwa untuk menemukan realita kita harus menggali. Dan secara kolektif bisa kita bentuk realita tersebut dari apa yang ada di benak masing-masing orang yang kita libatkan ke dalam sampel. Kemudian kelompok sampel. Kemudian yang ketiga adalah critical realism, percaya bahwa pemikiran yang dituangkan oleh seseorang sebagai bentuk di sini adalah sebagai bentuk bahasa, itu bahkan dimoderasi oleh elemen power. Bahwa sebenarnya akan ada perbedaan persepsi yang bisa dikatakan terstruktur, tergantung dari ideologi ataupun value yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang paradigma postmodern, itu bahkan lebih kompleks lagi, lebih kaya lagi, lebih multi-layer lagi jika dibandingkan dengan critical realism. Nah, kemudian yang terakhir adalah pragmatis, itu lebih mengedepankan elemen masalah apa nih yang ingin dibahas. Kemudian pendekatan termudah apa nih yang bisa kita lakukan, yang lebih efektif dan paling efisien yang bisa kita pergunakan untuk mencari kebenaran dari sebuah teori ataupun fenomena. Itu yang diyakini oleh mereka yang menjadi penganut paradigma pragmatis. Nah, pemilihan dari paradigma ini sendiri, saya percaya ini adalah hak dari masing-masing peneliti. Dan saya juga percaya bahwa paradigma ini kadang-kadang memiliki interconnection. Saya ambil contoh misalnya paradigma critical realism itu, kalau kita lihat pendekatannya kadang-kadang bisa dikategorikan sebagai sebuah paradigma postmodern, tergantung dari asumsi yang dipergunakan oleh si peneliti, apakah bersifat lebih multi-layered atau bagaimana. Apakah bersifat realitas itu terfragmentasi atau bagaimana. Bahkan ada satu artikel yang saya baca, itu yang menyatakan bahwa sebenarnya paradigma-paradigma yang ada itu sebenarnya adalah hanya positivis dan post-positivis. Sementara paradigma lainnya yang dilabel oleh para ilmuwan manajemen itu sebenarnya turunan dari post-positivism. Ada satu artikel yang cukup menarik yang sempat saya baca. Kemudian dalam hal pemilihan paradigma, dari beberapa sumber yang saya baca, itu akan sangat tergantung dari background dari si peneliti itu sendiri. Apa saja? Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan yang dijalani oleh si peneliti itu akan bisa berpengaruh terhadap pemilihan paradigma yang akan dia gunakan ketika membuat sebuah kajian. Pendidikan di sini bisa jadi adalah pendidikan formal ataupun informal. Kemudian culture yang ada pada pendidikan yang mereka jalani, itu juga akan sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah keluarga dan lingkungan sosial. Ini juga akan berpengaruh terhadap pemilihan paradigma. Karena pada lingkungan sosial ini, value dari si peneliti ini akan terbentuk. Value-nya seperti apa. Kemudian bagaimana mereka menempatkan value dalam kajian yang mereka lakukan, itu seperti apa. Apakah mereka ingin menempatkan value yang ada pada diri mereka pada kajian tersebut, atau mengenyampingkan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap paradigma yang akan dipilih oleh si peneliti itu sendiri. Nah, kalau ditanya kepada saya sebenarnya cenderung untuk lebih memilih pragmatis, karena menurut saya ini akan memudahkan saya sebagai seorang peneliti untuk mengkaji sebuah permasalahan di mana saya tidak terfokus dari gabungan asumsi tersebut, tetapi saya lebih terfokus terhadap permasalahan yang ingin saya kaji, saya teliti. Dari sanalah seorang pragmatis akan bertindak nih lebih lanjut untuk membentuk asumsi-asumsi, baik itu asumsi ontologi, ataupun epistemologi, ataupun aksiologinya. Nah, kalau dari saya, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya cenderung tipe
pragmatis. Dan lagi-lagi, walaupun saya mengatakan saya di sini kecenderungan adalah pragmatis, bukan berarti paradigma yang lain memiliki kadar yang lebih buruk atau yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Karena saya rasa seperti yang saya sampaikan di awal, keragaman paradigma yang dimiliki oleh kajian ilmu manajemen, walaupun oleh beberapa ilmuwan dinyatakan sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan ya, tidak penting untuk dipecah-pecah seperti ini. Saya rasa ini justru yang menjadi kajian ilmu manajemen jadi lebih kaya, lebih menarik. Oke, kurang lebih demikian yang ada di benak saya Bapak dan Ibu tentang paradigma-paradigma ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas di video ini ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu, dan benar-benar ini berguna untuk Bapak dan Ibu bisa jadikan pegangan untuk membuat penelitian ke depannya, ataupun mungkin Bapak dan Ibu punya keinginan untuk menjadikan paradigma-paradigma ini sebagai satu topik yang akan dibahas pada penelitian yang selanjutnya Bapak dan Ibu lakukan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Ganesha Rahyuda yang sudah memberikan penugasan membuat video tentang paradigma ini. Sangat bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan Anda yang menonton juga merasakan manfaatnya. Terima kasih dan selamat malam.